Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Universitas Muslim Nusantara Medan. Selamat pagi semuanya. Saya di sini akan membawakan materi pada pagi hari ini tentang prinsip dasar pemerintahan, warga negara, dan warga masyarakat. Oke, kita akan perjelas satu persatu. Yang pertama ada prinsip dasar pemerintahan Republik Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup dan jiwa bangsa, kepribadian bangsa, tujuan dan cita-cita hukum dan negara, serta cita-cita moral bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan yang pasti dalam penyelenggaraannya. Pemerintah negara Indonesia itu pasti ikut serta dalam menjalankan tugasnya. Presiden dibantu oleh Badan Pelaksanaan Pemerintahan yang berdasarkan tugas dan fungsi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada departemen beserta aparat di bawahnya. Yang kedua itu ada lembaga pemerintahan bukan departemen. Yang ketiga itu ada badan usaha milik negara atau biasa kita kenal sebagai BUMN. Sedangkan pembagian berdasarkan kewilayahannya dan tingkat pemerintahannya dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemerintahan pusat, yang kedua itu ada pemerintahan wilayah, dan yang ketiga itu ada pemerintahan daerah. Beberapa prinsip dasar sistem pemerintahan Indonesia yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 adalah yang pertama, negara yang berdasar atas hukum. Yang kedua, sistem konstitusi. Yang ketiga, kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR. Yang keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintah negara di bawah majelis. Yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang keenam, menteri negara adalah pembantu presiden. Yang ketujuh, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada DPR. Yang kedelapan, kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Demokrasi Indonesia adalah pemerintahan rakyat yang berdasarkan nilai-nilai falsafah Pancasila atau pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Berdasarkan sila-sila Pancasila, berarti sistem pemerintahan rakyat dijiwai dan dituntut oleh nilai-nilai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, demokrasi Indonesia adalah transformasi Pancasila menjadi suatu bentuk dan sistem pemerintahan khas Pancasila. Yang ketiga, merupakan konsekuensi dari komitmen pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen di bidang pemerintahan atau politik. Yang keempat itu ada pelaksanaan demokrasi telah dapat dipahami dan dihayati oleh dengan nilai-nilai falsafah Pancasila. Yang kelima, pelaksanaan demokrasi merupakan pengalaman Pancasila melalui politik pemerintahan. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu warga negara. Seorang warga negara Indonesia atau biasa kita sebut dengan WNI adalah orang yang diakui oleh undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini biasanya diberikan kartu tanda penduduk berdasarkan kabupaten atau provinsinya, tempat ia terdaftar sebagai penduduk atau warga. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut undang-undang ini, orang yang menjadi warga negara Indonesia atau biasa disebut dengan WNI adalah 1. Setiap orang yang sebelum berlakunya undang-undang tersebut telah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang ketiga, anak dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Yang keempat, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asalnya, sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Yang kelima,
Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dari perkawinan yang sah dan ayahnya itu seorang warga negara Indonesia. Yang keenam, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara Indonesia. Yang ketujuh, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. Yang ke-8, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraannya, ayah dan ibunya. Yang ke-9, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Yang ke-10, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Yang terakhir, yang ke-11, ada anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Lalu kita sambung ke materi selanjutnya, yaitu ada warga masyarakat. Warga masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Sistem dalam masyarakat saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk satu kesatuan. Masyarakat berfungsi sebagai khalifah di muka bumi. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi dan dikuasai atau dieksploitasi. Kepribadiannya terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi reaksi budaya mereka. Bisa kita ambil prinsip-prinsip dari warga masyarakat itu. Yang pertama itu ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa harus prinsip Bhinneka Tunggal Ika? Karena bahwa Indonesia sebagai bangsa terdiri atas berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat, tetapi bersatu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan diri dari sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme yang berlebihan sehingga dapat terhindar dari perpecahan bangsa. Yang kedua itu ada prinsip nasionalisme, yang mana dia paham atas kebangsaan yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu, bangsa, dan tanah airnya. Nasionalisme bertujuan agar individu sebagai warga negara memiliki sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara melalui penerapan prinsip nasionalisme. Seseorang akan rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama dari kepentingan pribadi atau kelompok atau golongan, serta menempatkan sikap persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga, ada prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan yang bertanggung jawab ini berarti setiap orang diberikan kebebasan untuk bertindak dan bersikap sesuai dengan kemauannya. Tentunya tanpa menyalahi hak asasi manusia, sehingga orang yang melakukan kebebasan tersebut harus bisa bertanggung jawab dan tidak sampai merugikan orang lain. Jika sampai merugikan orang lain, maka harus berani menerima semua konsekuensi yang diperbuat. Yang keempat, ada prinsip wawasan Nusantara, yang mana prinsip ini adalah cara pandang beserta sikap bangsa Indonesia serta diri dan
bentuk geografis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam pelaksanaan wawasan Nusantara, kesatuan wilayah, dan Bhinneka Tunggal Ika sangat diutamakan guna mencapai tujuan nasional melalui wawasan Nusantara. Bangsa Indonesia ditempatkan dalam kerangka satu, kesatuan politik, sosial, budaya, serta pertahanan keamanan. Dengan begitu, bangsa Indonesia akan merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta memiliki satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima adalah semangat persatuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat wujud cita-cita proklamasi. Cita-cita tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam wadah NKRI. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut, dibutuhkan persatuan dan kesatuan dari seluruh warga Indonesia. Demikian materi kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.